Apakah Gen Z tahu terima kasih? Nah itu yang kita. Soalnya saya pernah lihat HP Gen Z nih, dia ketik terima kasih, terus THX auto-type-nya berubah jadi kayak oh gitu doang Pak. Dia... Halo semuanya, selamat datang kembali di Caper, Canda Perdamaian. Kembali lagi bersama saya, Gilang Baskara, dan juga kodam saya, Dustin Tiffany yang sudah siap menggembur-gembur si bintang tamu atau narasumber yang baru keluar rumah ini. harus dikasih tahu ya, dia baru keluar rumah ya? Baru keluar rumah. Oh iya. Eksklusif, pengen banget dibahas soal itu. Oke, ini eksklusif di sini nih ya berarti ya. Iya. Dan hari ini tentu saja kami akan kembali membahas seputar drama-drama kehidupan, yaitu kalau sekarang adalah tentang penghakiman kepada komika. Wis, Jadi penghakiman dari netizen dari dunia luar kepada komika. Mau dinaikin di streaming nggak? Kayak yang lagi rame juga, yang tentang ice kayak gitu. Soalnya dihakim-hakimin juga nih. Jangan dong. Di Kita streaming. aja. Ya, kita iya. aja. Naiknya Ya. sini aja deh. Karena seperti yang sudah kita ketahui, kan stand up comedian ini kan sering bikin komedi-komedi yang menyinggung ke sana, menyinggung ke sini, dan kadang ada yang ketawa ada, tapi ada juga yang nggak terima. Karena dia Kadang- merasa relate. Dia ketawa relate tuh karena ketawa karena relate atau nggak terima karena relate. Nggak terima karena relate. Kalau relate berarti benar, kenapa nggak terima? Kalau nggak terima, ya itulah warga sini hal-hal yang kayak gitu dijadikan sebagai aktivitas mereka. Oh, ayo saatnya menggunjing. Wah, ya. Karena mereka senang ya, senang dengan keributan. Ya, tapi mau gimana lagi, namanya stand up comedian ya emang kerjaannya bikin jokes. Cuma kadang mungkin ada orang yang tidak sadar gitu atau terlalu GR, dia merasa ini orang kayaknya emang nyerang gue deh pribadi. Kayaknya si komik ini bangun tidur aku pengen nyerang dia gitu. Padahal enggak, namanya komedian ya bikin jokes kerjaannya. Ya itulah akibatnya. Di saat dia melawan Gen Z, akhirnya dia diinjak-injak dengan kata-kata atau enggak Gen Z. Padahal saya dari tadi nggak ada ngomong Gen Z, nggak ada ngomong apa, tahu-tahu dia ngarah ke Gen Z. Aduh, saya heran dah. Oke, kalau gitu please welcome Oza Rangkuti. Oh ya, Permedia nih senang sekali bisa kesini ya. Ternyata boleh untuk pegawai punya side job boleh ternyata ya. Saya kira di larang-larang gitu produsernya bagaimana? Anda belum tahu. Hah? Udah saya tutup benar. Karena saya sudah pamit. Belum tahu Oza. Baru ketemu lagi soalnya kita. Lagi dan Baru gak hanya ketemu bapak, saya orang di belakang layar juga. Iya, benar. ini Oza Rangkuti apa Iqmal Tobing lagi cedera kaki nih? Habis nginjek basket. Oh, rambutnya Iqmal Tobing. Iqmal Tobing. The Rock Indonesia. Iya. Fun fact, saya nih juga cukur di tempat waktu saya jatuh ini kaki saya Pak. Oke. Dia kan konsepnya kan Ini kelihatan nggak sih kakinya? Nggak kelihatan ya? Pokoknya Jadi pokoknya teman-teman nih Oza nih kaki kirinya lagi diperban karena terkilir ya? terkilir Iya. Pak. Gimana tadi ceritanya? Saya cukur di sana kan, terus ini mau potongan rambut apa nih? Terus Iya. saya udah spesifik. Ahmad Dhani 2011 pas juri X Factor season 1 saya bilang gitu kan. Spesifik banget Spesifik. ya? Iya. Episode berapa X Factornya? Pas Fatin 2001 itu. Pas Fatin, ya. Oke. Nah, terus saya cukur kan. Terus kan saya sama GJLS tuh syuting kan, terus Iya. Rigen ngomong, "Za, rambut lu kayak siapa? Ahmad Dhani," gue bilang gitu kan. Kok bikin DB CPR katanya gitu ya. Ya gimana Pak, kita nggak bisa nentuin. Nggak bisa. Itu kan orang yang nilai ya? Iya, orang yang nilai gitu. Kalau kaki terkilir kenapa? Kaki terkilir, jadi kita waktu itu out depan karpet, kepleset. Apa ini tulah dari lo? Ya kepleset. Lu sering banget. Jadi lu nggak cuma kepleset bikin secara trending tweet ya? Nah, itu dia. Iya. Ternyata kepleset di Kepleset juga secara IRL. visual. Secara IRL. Iya. Secara IRL kepleset juga. Ya itulah dia tuh, makanya saya 2 kali kepleset jadi sebenarnya teknik nih Pak. Oh bener Di ya? situ dan di Twitter ya Di kan. Twitter ya? Lebih sakit mana? Di Twitter. Yang itu lah, lebih sakit Yang ini. Berarti udah berapa hari nih? Ini udah hari ke-12 lah kira-kira. Oke, saat kita syuting ini hari ke-12. Hari ya? ke-12. Hey, Anda puaskan yang menonton ini terutama Gen Z. Dia 12 hari kena celaka fisik ketimbang Anda celaka verbal. Anda celaka fisik ketimbang Anda celaka. Oh, maksudnya Gen Z kan cuma dicengin Oza doang, nggak sampai sakit fisik. Enggak. Sementara Ini kena- Ozanya terkilir beneran Iya, di sampai dunia kena nih. nyata gitu. Iya. Ini lu ada berasa lu kayak
habis terkilir nih, ya gue tahu sih itu karena jatuh karena lagi syuting ya. Lo udah ngerasa apa gue kayak kebanyakan ngina Gen Z? Apa? Kalau misalkan ini adalah karma Gen Z, Ya, yang harus cedera mental health saya. Bukan kaki dong. benar. Kecuali sih ngina anak futsal baru lah. Kaki. Kaki. Atau lagi sujud ditendang pala lo. Iya, benar. Kalau ngina anak futsal. Iya. Kalau ngina Gen Z harusnya paling nggak lo kena anxiety gitu ya. Betul, gitu. Work life balance kurang oke. Kan gue gak mungkin ngecengin anak, kan apalagi gue ngecengin Gen Z yang main futsal gak mungkin, karena kan Gen Z gak main futsal, jersey bola aja buat clubbing doang gitu kan. Oh iya. Gak mungkin lah. Blokor ya. Blokor kayaknya blokor. Iya. Tapi kan Gen Z juga kalau main futsal kan kasih keras cap. Iya. Api emot. Nah, Benar, tipis-tipis benar. olahraga. Ya. Dan itu ternyata kalau kita perhatiin komen, ternyata ada lagi yang hiddennya. Apa tuh? Kasih keras cap. Kayak papi gue ke mami gue keras gitu, ada dikit. Curhatan itu. Kayak papi Lagi ke mami gue curhatan. keras. Oh ada ya. Ada sedikit curhat kondisi rumah ya. Kondisi rumah. Oh iya. Nah, ini curhatnya sebenarnya lu atau enggak lu ngelempar ke orang terutama yang belia-belia ini. Kayak lu dah. Sebenarnya lu umur berapa sih Sa, kalau boleh tahu? Gua tahun ini 32 gua. 32. Oh, iya. Dan lu ada masalah apa sebenarnya sama Gen Z? Berarti lu milenial dong? Milenial. Sama kayak gua. Milenial. Yang lu ada masalah apa sebenarnya sama Gen Z? Sebenarnya gue nggak ada masalah sama Gen Z, tapi dan gue nongkrong tuh sekarang sebenarnya lebih banyak sama Gen Z sejujurnya, karena kan teman-teman gue milenial kan udah pada kayak ya berkeluarga lah. Anak SMA Blok M. Udah pada Anak SMA Blok M. Lu kongko. soal hatinya agak ngeblank boy ya. Iya. Karena sih hatinya gejala liver pak kayaknya. Iya. Karena juga tuh orang hatinya suka belibet. Lu kongko sama anak SMA Blok M. Enggak, siapa Iya. sama Blok M itu siapa maksudnya? Banyak di situ yang populer. 6 gitu. Oh, 70 sama Blok M. Iya, itu. Itu maksudnya. Iya, jadi lu kenapa tiba-tiba malah membela Gen Z? Kok membela? Apalagi takut. Bela Gen Z ini. Kan ada masalah tadi lu bilang. Nongkrong. Teman-teman lu sebenarnya sekarang banyak Gen Z. Sebenarnya. Tapi mungkin Gen Z itu sama seperti waktu itu tentang Jaksel, saya juga pernah bilang kan kayak Jaksel tuh nggak hanya sisi geografisnya aja pak, tapi kayak lifestyle justru. Nah Gen Z juga tidak tergantung umur menurut saya. Ada juga teman-teman saya seangkatan yang kelakuannya kayak Gen Z ada juga. Loh, emang ada masalah apa dengan Tangsel? Jadi gitulah. Iya, iya. Tangsel kita doang bahas nih Gen yang Z bahas. Tangsel emang ada masalah apa? Tiba-tiba kagak ada obrolan sama ke sana. Ya karena Jaksel berarti emang Jaksel tuh udah lebih ke culture Lebih ke sekarang. culture, nah menurut saya Jadi Gen nggak Z peduli lu tinggal di mana. Tidak peduli Kalau di gaya lu mana. begitu adalah lu Jaksel. Iya, karena Jaksel pun bukan daerah yang paling Jaksel, bukan di Jaksel gitu, masih banyak ya. Ubud itu lebih Jaksel dibanding Jaksel. Ubud lebih Jaksel dari Jaksel. Bahkan sekarang mungkin belum terjadi, tapi gue udah merasakan up and coming BSD mulai ke Jaksel-Jakselan juga kan. BSD mulai ke Jaksel. Iya. Apa yang lu perhatiin ininya? Ciri-cirinya? SD Selatan, maksudnya begitu. Apa? SD Selatan maksudnya begitu. Bukan, maksudnya kayak Oh, S dari BSD adalah SD bukan, Selatan. tapi lebih ke apa ya kayak BSD, Besti. Nah, kan jadi ada Besti ya. gitu. Besti. Benar, karena itu omongan Jaksel banget. Bener, dari situ saya ngeliatnya. Iya, maksudnya Berarti Anda bikin kampus baru, Prop 1, Prop 2. Apa Prof 1? Bestie, best friend. Seperti itu. Bukan, Besti itu udah plesetan dari best friend pak, nggak usah dikembalikan ke Iya, best nggak friend usah aja. udah diplesetin. Mohon maaf, Anda lagi cosplay Siapa sih? podcast paling kenal. Nggak, saya nggak pernah nipu iPhone Iya. pak, jadi tolong lah. Tapi podcast paling kenal. Saya kurang tahu deh. Nah ini apa ya, dialah yang bikin, dia ngeklaim bahwa dia Jaksel kan. Nah, Oke. pas dia ngomong gue Jaksel, jujur gue langsung cari kos-kosan di Jaktim pada waktu itu gitu. Karena kayak gue nggak mau terkorelasikan dengan. Iya, Iya, karena perlindungan lu dihapus. Iya. Karena kalau lu Jaksel ya kelihatan aja dari kelakuan lu, nggak perlu lu bilang gua Jaksel, malah jadi makin enggak. Iya, lu nggak perlu ngomong, nggak perlu proklaim lu Jaksel. Iya, ya malah kan? jadi makin enggak ya. Malah jadi makin Kayak enggak. gua introvert makin enggak. Iya, betul. Ngaku ya. Gitu. Menurut lu kenapa kayaknya apa korelasinya atau mengapa Gen Z itu dekat sekali dengan mental health issues? Maksudnya di angkatan kita kan nggak terlalu gimana kan, Nggak Zak? terlalu. Iya, kenapa menurut tuh Gen Z kok kayaknya itu banget? Kenapa Gen Z dekat sekali dengan mental health issue? Mental health ya? issue. Jawab dokter jiwa. Kenapa Gen Z dekat Apakah karena sekali? mereka lebih woke sekarang? Apakah Iya, karena iya, sosmed iya, lebih banyak, jadi mereka lebih tahu? Apakah waktu dulu kita nggak terlalu ngeh? Atau gimana? Apakah gara-gara abang lu lebih ganteng dari lu? Kok jadi abangnya? Emang siapa abangnya beliau? Siapa nama abangnya? Ovi. Ovi siapa? Sesuai marga dia di belakang. Tapi gini Pak, kenapa Iya. Gen Z lebih dekat dengan mental health? Sebenarnya ini pengaruh pop culture juga gitu menurut saya. Misalnya kayak musik gitu, dulu kita kan nggak dapat musik-musik kayak
takut tambah dewasa atau kayak Rayuan perempuan perempuan gila nggak ada dulu. Kita kayak gila-gilaan cangcuters gitu. Gila-gilaan, kan. Iya, bener. Surti Tejo gitu. Kita boro-boro mikirin mental health, tapi sekarang karena musik, film, seri, terus akun-akun IG juga semua menayangkan mental health semua, ya Gen Z ini jadi mental health juga. Lo, milenium dengerin Bimbo gak? Milenium. Berarti menurut lo apakah Gen Z yang emang lagi masanya dia terbuka dengan segala informasi atau kitanya yang kurang pergaulan gitu dulu? Lebih ke gini, Gen Z sebenarnya kalau kita bilang lebih terbuka, itu sebenarnya salah juga, Pak. Gen Z pun sama tertutup sama kita milenials, tapi dia tertutup di hal-hal yang berbeda gitu. Oke. Misalkan Gen Z nih, kita tanya istilah body counts gitu. Iya, body Wah, counts. jangan so-so nakal dah, lu aja masih perjaka gimana sih? Kan dia ngomongin Gen Z jangan tadi. sosok bicara Kalau Gen Z nakal. ngomong body counts, Iya. Soal body counts kayak Iya. berapa body counts lu? Semua Gen Z akan jawab. Iya. Tapi kalau kita tanya berat badan dia berapa, nah itu sensitif. Dia lebih badan lebih dia lebih sensitif. pengen ngasih tahu kayak saya sama 20 orang. Berat badan berapa? Wah, maksud lu apa nih? Oh Itu iya. privasi gua gitu. Itu privacy gila kali lu gitu udah aja. Karena ciri khas Gen Z itu adalah body counts biasanya sama umur tuh nggak beda jauh, Pak. Jadi kayak Berarti kan umur biasanya mereka masih awal 20-an, 21, iya. body count udah 20 juga. iya, biasanya gitu. Kalau misalkan legal age dari umur 17 atau 18, Iya. berarti dalam jenjang waktu 3 tahun, mereka langsung ngubah. Wah, lu ada masalah dengan Jeff ramai Hardy. juga ya. Lu ada masalah dengan, kok ada Jeff Hardy nih? mohon maaf, badannya lebih berisi. Terus kenapa Jeff Hardy? Jeff Hardy lebih berisi dan lebih buat badannya lebih Apa besar. hubungan sama body count siapa? Ini sebenarnya suara hati apa suara dengkul sih, Pak? Saya nggak tahu, Pak. Ya kayaknya kalau untuk suara hati terlalu ini ya, terlalu aneh ya. Iya. Nah kenapa? Gue minta hubungannya body counts ke Jeff Hardy. Jeff Hardy kan Smackdown, Swanton Bomb, Oke, Matt Hardy kakaknya. Pokoknya Apa? agak ke barat-baratan. Selatan kan nggak jauh dari bahasa-bahasa yang ke barat-baratan. Lu mau menghubungkan ke situ kan, lu mau menghina Jeff Hardy, lu mau menghina Matt Layer, lu mau John Cena. menghina Rey Mysterio. Rey Mysterio. Kenapa mereka di bawah semua, sedangkan berat bobot badan yang gede, lu ada sensitif ya dengan pegulat ya? Dia cuma karena tadi korelasi lu ngomongin berat badan akhirnya ke pegulat karena pegulat gede-gede badannya. Sensitif apa? Dari situ gue juga nyari hubungannya Lu apa dari sensitif apa tadi. pegulat? Iya. Berat badan kan, Pak. Sumo juga bisa, petinju juga Sumo bisa, kan nggak bisa. harus pegulat. Iya. sebetulnya. Lah, berarti lu menyangkal Gen Z itu semua? Kok Gen Z itu pesumo kesimpulannya? Bingung juga ya. Iya. Karena berat badan lagi. Berarti menurut lu Zan, apakah Gen Z-nya yang bermasalah atau memang karena mereka ngerti soal isu jadi ada masalahnya? Kalau mereka nggak ngerti Oke. nih Iya, sama sekali iya, soal iya, mental iya. health, mungkin mereka baik-baik aja kali, kerja aja nggak Iya. cuma seminggu resign gitu. Apakah mereka memang bermasalah atau karena mereka ngerti? Jadi diada-adain Jadi gitu. diada-adain. Lu itu yang menciptakan masalah. Kalau nggak ada tweet lu nggak akan jadi seperti itu. Nggak Gimana akan ada menurut lu, trending. Sebenarnya kan tweet-tweet saya itu saya nggak nge-tweet lagi diem di rumah terus saya nge-tweet. Saya itu nge-reply tweet orang gitu kan. Oh gue lihat ya di quote tweet sebenarnya. Tweet. Iya. Jadi sebenarnya awalnya dari si orang yang nge-tweet ini kan, dia adalah sampel dari Gen Z itu sendiri. Nah, menurut gua adalah karena mereka tahu masalahnya apa. Alah, nge-tweet kok dihapus. Nah, Emang ada yang lu hapus? saya hapus, Pak. Yang mana? Hampir semuanya saya hapus. Nge-tweet kok dihapus. Nah, jadi yang mental health siapa di sini? Oh ada yang lu hapus ya? Gue gak tahu loh. Semua gua hapus. Semua Yang gua hapus. rame-rame itu? Iya, Yang belum lama ini kan? Belum lama ini. Oh. Karena gini Pak ya, niat kita kan bikin orang ketawa kan. Nah, Benar. pertama tuh orang wah ketawa lah, semua ketawa. Iya, seneng lah. WK, Iya, lagi iya. bang gitu-gitu. Iya, ngakak kocak. Iya, ngakak kocak. Masker retak. Loh, kodamnya Gilbas ada nge-retweet pada saat itu. Nah iya, kodam Anda kalau nggak salah sempat ada Ada retweet, bisa nge-retweet juga kamu ya? Retweet. Tapi Iya. nggak diserang kodam Anda, baru Kenapa dalam ya? retweet kan berarti dia Setuju. setuju kan? Iya. Nah tapi setelah saya orang ketawa tadi, ujung-ujungnya kebenciannya tuh lebih banyak gitu. Oh, Nah, saya lama-lama sekarang ya? udah nggak nikmatin lagi haters gitu Pak. Dulu saya sempat kayak ada haters, saya sebenarnya senang saya kontenin, saya Iya. bikin. Sekarang saya kayak Malah makin males dibahas lagi untuk gitu ya kalau dibenci. dulu. Beneran tuh males gitu. Karena saya sampai tahap gini ya. Kalau haters orang entah berantah nih kayak mas-mas ujung berung naik Suprafit, kita nggak pikirin oke. Iya. Tapi nih saya punya teman saya sendiri zaman dulu nih. Iya. Dia dulu
dari teman jadi hater sekarang gitu. Orang mah teman tapi menikah sih pernah dengar gitu Iya. ya kan. Teman tapi haters. Teman jadi haters. Gimana baru nih? ini. Lu tahu dia jadi haters tuh komen? Atau Dia nge-tweet, no mention. Oh. Dan dia bukan sekali, dia beberapa kali memang nge-tweet. Kayak nge-hate dengan opini-opini saya gitu. Oh, opini lu jadi screenshotan untuk Gen Z nanti untuk jadi konten lo dari opini. Opini mereka Gen Z jadiin screenshotan lo dan jadikan bahan konten untuk lo. Ya, yang jelas dulu gimana? Opini Struktur kalimatnya gimana Jadi sih? nggak tahu kronologisnya. nih, Iya, banyak. jadi opini Saya Gen Z. tahu opini-opini Gen Z yang dilontarkan kepada Ya lo. dikontenin sama dia. Terus dijadiin screenshot, dijadikan bahan lo untuk konten tersebut. Gimana maksudnya sih? Gue nggak ngerti bener. Jadi opini Gen Z saya screenshot, Lu jadiin terus saya konten. jadiin konten gitu. Iya. Nah, dulu sih begitu banget dulu saya. Iya. tuh. Haters tuh saya mainin lagi. Iya benar. Nah, tapi sekarang kayak saya malas dibenci beneran gitu. Nah, memang tempat makan lo dari situ. Kenapa lo berhenti? Emang lu merasa dibenci beneran, Za? Apa karena cuma komen-komen aja di sosial media? Komen-komen aja maksudnya kayak saya mikir tuh si teman saya tadi Pak kayak kalau teman gua aja yang tadinya main sama gua sekarang jadi benci sama gua berarti mungkin ini emang lebih nyebelin dibandingin kocaknya gitu ibaratnya. Kayak gini, misalkan itu di sosmed deh. Kalau lu misalnya lagi hangout di mana nih, tempat-tempat jaksel yang rame, Iya. di mana banyak Gen Z yang menjadi pasar lu nih. Kalau ketemu lu, Nah. ada yang pernah ngomong langsung nggak? Ngomong langsung Ngomong sih, langsung benci ya, bukan ngomong langsung suka. iya, ngomong langsung sih jarang karena kan Gen Z kan ngomong ke orang tua aja jarang kan apalagi ke yang temen benci. ya? Iya. Jadi kalau di tempat umum saya masih normal-normal aja. Paling Tapi cuma- saya nggak mau diliatin kayak saya maunya kalau orang lihat saya tuh kayak oh gue tahu nih TikToknya dia misalkan gitu. Iya. Saya nggak mau kayak nih dia nih orang brengsek yang ngatain gue di Twitter nih gitu saya nggak mau kayak gitu. Tapi kan lu Pak. nggak tahu ada Apa lebih ke nyaru? Lo lebih nyaru. Nggak tahu dong ada. Kemana-mana nyaru? Mungkin udah ada selama ini mungkin. Tapi kan nggak pernah ada yang langsung Nggak sampai pernah bikin sih lu. sebetulnya sih. Iya, karena kan misalkan saya nongkrongnya mungkin di tempat-tempat yang nggak ada mereka kan gitu. Lu nggak ke gitu. Nah, yang di sana kayaknya Mereka suka sama lu ya? iya kalau yang bagi saya tuh kayak misalkan ya. Wah, itu kan Maksudnya beda tempat aja, bukan berarti ada selisih apa gimana, tapi maksudnya beda geografis aja maksudnya gitu Pak. Iya benar. Tuh. Iya. itu bukan tempat Anda lihat karaoke, hei. Tempat Anda Ada lihat lah sebuah karaoke. tempat lah gitu dan Iya. ya nggak hanya mungkin hater saya tuh di coffee shop yang kopinya 25.000 ke bawah misalkan kan yang kayak kalau pesen milkshake nih kayak susu sama es serut warna coklat mungkin gitu ya. Iya. Kok kayak nggak ada es krimnya gitu ya? Iya. Ini mah shake doang mas gitu mungkin. Iya. Kebanyakan komikan yang gue tahu biasanya bodo amat sama apalagi kalau masih di sosmed ya, belum lu digeruduk langsung gitu ya. Iya. Kebanyakan tuh bodo amat sama head comment lah, head comment lah hitungannya ya. Kalau lu kan berarti dari tahap males ada yang ngebenci gitu ya. Iya, saya tuh pengen sekarang kayak panutan saya tuh kayak misalkan teman-teman saya Pak kayak Arif Brata gitu kayak Nopek kayak mereka bisa kok sekocak itu tanpa mencari musuh gitu ibaratnya. Ya karena mereka kan nggak ada Ya iya, lu berarti mau menghilangkan menyudutkan identitas. satu Itu generasi identitas atau lo. satu pihak. Itu Iya kan? identitas lo, jangan hilangkan. Tolong mas. Maksudnya gitu ya. Iya, karena nama dia ada Z-nya juga ya. Oza. Ada Z-nya. Tapi saya mau urus ke kelurahan buat jadi OA aja sih nggak mau ada Z. Ya. Katanya mau ditambahin gen tengahnya malah. Oh, gena jadinya ya. Maksudnya gini Pak, saya bukan nggak mempunyai haters, tapi saya kalau nginjek haters melalui TikTok atau melalui stand up gitu, atau misalkan saya bikin konten YouTube gitu, saya masih mau. Tapi untuk nge-tweet, saya kira udah berhenti deh. Spesifik di tweet. Karena Twitter tuh memang platformnya kayaknya sisi-sisi buruk orang-orang tuh Manusia dari ya. Twitter sih banyak teman saya yang ramah di real life, tapi begitu di Twitter dia pakai avatar Kakashi, terus ya Langkah berikutnya apa dari lo, Zal? Misalnya, apakah nggak akan main Twitter lagi, atau tetap main Twitter tapi tidak akan menyinggung soal Gen Z lagi? gue mungkin di Twitter menjadi passive user aja lah. Gue baca-baca. Iya. Tetap aktif tangan lo itu buktinya direpli-repliin semua. Kalau gue lihat kan konten lo yang bentuknya video ya, lo kan masih ngomongin Gen Z kan, Masih. apa yang diomongin sama apa yang didengar Gen Z gitu kan, itu kan lo masih. masih. Di situ emang lo nggak mendapat hate comment? Karena di Kan TikTok, sama aja. Di TikTok tuh orang-orang happy, orang-orang mood bagus, lagi ketawa-tawa. Udahlah jangan merasa paling terdakwa. Kalau pada saat ini lo terhakimi, udah. Wih, jangan merasa paling terdakwa kalau lu saat ini paling terhakimi. Apa bedanya? Apa nih kebanyakan nonton? Dia kebanyakan nonton Ice Cold di Netflix Pak. Iya, kayaknya deh. Bapak gak usah merasa. Iya, kayaknya udah merasa Saya mulai ada kecurigaan sama Anda. di
konten video berarti lu akan mengurangi atau gimana? Di konten video gue tetap akan menjadi Tetap diri sendiri. biasa aja, nggak berubah itu. Iya, spesifik di Twitter saya kayak Oh berarti ini emang ini berarti platformnya. masalah platform aja ya, Platform bukan aja. masalah kontennya. Dan saya juga bingung gitu. Saya dulu kayak saya bahas politik, saya ngatain kayak popper segala macam gitu. Mental health. Kenapa berani lo? kalau yang paling banyak tersinggung justru Gen Z gitu Iya, ya. lu diserang Joshua yang ada. Kalau lu nyerang K-pop, Kok nyerang Joshua? Army Holic. Kan banyak yang suka K-pop selain Enggak, Joshua. iya. Harus. Alpi Sugoi suka K-pop. Iya, benar. Iya. Hati-hati, makanya. Arya, hati-hati. Ariano Prianus wibu dia, Wibu. Jepang. Hati-hati. Jepang sama K-pop beda negara bahkan. Tapi kan Piala Dunia kan dia bekerja sama. Oh Korea Jepang ada. Benar. Oh ini benar kemana-mana. Emang harus tahu nangkepnya Iya, kemana harus nih. dalam, Tapi ada bener. Ah. World Cup Korea Jepang ada. Hei, diriku adalah diri kamu. Bener, makanya aku ngerti ya. Iya, harus Makanya gitu. aku ngerti. Jadi kamu. Ada yang pernah Jangan nggak aneh-aneh udah. selain komen nge-DM? Nah, DM agak jarang sejujurnya ya. Oh, iya? Mungkin culture DM di Twitter juga nggak terlalu. Lu buka nggak tapi DM lo di Twitter? Gue buka. Buka untuk umum? Kayaknya iya deh. Kan bisa di set untuk bisa? nggak nerima DM sama sekali. Saya kayak belum netting itu, tapi Oke. pokoknya DM tuh jarang. Orang tuh komen kalau di Twitter. Aku Di Instagram? Di Instagram lumayan kalau head. Oh iya DM head. Head lumayan, tapi bukan Gen Z, itu mah dari dulu dari Oh, iya. zaman Jaksel. Pernah dikirimin Iya, pap. iya. Terus lu gimana menanggapi ini? Kan lu tahu ya kayak gue bilang tadi di awal, ini kan jokes ya. Ini kan joke sebetulnya. Iya, tujuan lu kan juga lu kan nggak bangun tidur pengen Iya. pengen ngehina orang. Gue pengen tahu itu jokes apa serius sih. Dan gue juga nggak di rumah ngopi kayak Gen Z memang kayak lama-lama. Ya kan nggak akan Jangan gitu, kayak begitu, lu. kayak begitu. Terlalu GR mereka. Tapi lu Terlalu gimana pede. jadinya? Lu bikin jokes jadi Bikin jokes untuk di konten sih tidak berubah ya, tapi di stand up pun nggak berubah ya? Stand up tidak berubah, tapi itu tadi untuk Twitter saya nggak mau ngejokes lagi di Twitter. Kayak Twitter bukan tempat yang proper untuk bercanda gitu. Bukan Pak, menurut lu saya. bercanda, emang Anda udah terlalu relate. Maksudnya gini Pak, kayak Udah terlalu relate untuk orang-orang yang terinjak-injak seperti itu. Bahkan dia mengomen-komen sampai harus Anda reply pun dihapus. Apa yang ada bukti selama ini? Lu gen apa sih? Kan tadi Gen Z, lu gen apa? Genetik saya. Genderuwo lu kali ya. Genderuwo. Udah, balik topik ya. tapi memang platform apa? Misalnya gini, kalau kita lihat kayak TikTok misalkan. Yes. TikTok menghasilkan hal-hal yang luar biasa gitu. Kreator-kreator baru, Iben mah lahir di TikTok. Bowo TikTok. Ya, Iben Emil Mario. Iya. TikTok tuh menghasilkan ada Kreator bagus. Iya, ada It Gita. segala Jebung dari Bagus. TikTok kan. Aul. Instagram Aul, dulu benar. melahirkan selebgram Awkarin tuh dari IG, ya kan. Awkarin. Banyak lah. Ada orang yang menspesifikasi studinya terhadap sosial media ini menarik nih karena Ya. ini masalah Gen Z-nya lu bahas di mana-mana, di stand up iya, Di TikTok iya. di TikTok iya, Iya di kan? Instagram iya, di Twitter iya. Iya. Tapi yang masalah banget kok hanya di Twitter. Hanya di Twitter. Apa nih perbedaan platform apa nih? Padahal misalnya lu bisa konten yang lu tweet ini bisa lu omongin juga kan via video, bisa. mungkin nggak akan bermasalah. Dan yang di platform lain. yang saya omongin di TikTok itu kan lebih parah dibandingin yang di Twitter. Bener, sebenarnya, menurut gua. ya kan? Lebih Di Twitter parah. tuh biasa aja sebenarnya. Iya, lu Tapi nada-nada suara lu ke-trigger nih di telinga-telinga kaum kami. Mas, kata-kata tuh nggak ada nadanya. Iya. Itu kan cuma nge-tweet. Oke, nge-tweet. Tapi tetap aja suara dia di mana-mana kita ke-trigger. Itu bahkan ketikanya aja bisa bersuara. Karena udah biasa dengar suara Oza. Inilah penyebabnya. Di lu narasi apa kesel aja Iya. atau Anda apa. mereka kayak gitu. Anda main spekulasi. Eksekusi. Apa tadi mau ngomong apa ya pertama? Spekulasi. Oh spekulasi. Eksekusi ya nggak bisa begitu. Pantesan aja Anda menjadi terdakwa. Oke, ini closing statement dari lu nih. Ya. Lu sebagai komik yang sedang dihakimi massa di Twitter nih, lu merasa lu deserve this nggak? Lu pantas menerima ini apa enggak? Sebenarnya gua enggak nih, ini emang lu aja nih. Oke, apakah gue ngerasa kayak Iya emang gua pantas digituin. Gua pantas lu gituin. Ya Atau makanya kayak- gua hapus tweet, gua apa segala iya macam. sih. Saya ini udah hampir setahun lah ngatain Gen Z mulu gitu. Wajar untuk Kayaknya sekarang. lebih deh. Ah, Apa enggak? Dulu awal Jaksel dulu ya soalnya. Jaksel juga ya. Jaksel dulu. Kalau Gen Z setahun. Mungkin ya? hampir setahun saya menghina Gen Z kayak udah saatnya lah saya kena sedikit-sedikit backlash nih dari mereka gitu. Saya mengerti dan Gen Z kan dia mungkin menyalurkan kebencian tuh agak susah gitu kayak dia benci sama temennya dia nggak berani ngomong, dia Iya. benci sama orang tuanya dia masih tinggal di rumah orang tuanya kan. Jadi ketika ada benci sama lu, bisa bisa ngomong. udah dikeluarkan aja ke gua
mungkin gue orang yang deserve untuk menerima Iya. itu, walaupun ya jauh lebih deserve dibanding gue, tapi kan mungkin nggak semua Gen Z membenci kalau itu kan gitu. Gua habis dari sini Tapi kayaknya nonton deh. Ya kan, iya. di cosplay kan, di podcast diundang tetap pakai sandal juga seperti itu. Iya. Dia pincang juga kemarin. Hah? Pincang pikirannya. Waduh. Udah mulai ngasal nih orang. Tapi ya kalau yang gue tangkap dari omongan lu ya, lu merasa lu pantas untuk dapat ini. Berarti harusnya Gen Z berterima kasih sama lu. Harusnya Gen Z berterima kasih. Karena Berarti lu akhirnya- minta maaf secara personal. Tapi karena akhirnya Gen Z punya tempat untuk meluapkan kekesalannya di Mereka agency, bangga loh. kekesalannya di Harusnya ada perlawanan kantor. bagaimana sih? Lu jadi ngasih tempat. Mereka curhat ke temen, mungkin nggak bisa, temennya punya anxiety yang sama. Betul, Ke orang betul. tua nggak akrab. Akhirnya lu jadi pelampiasan dan mereka lega. Jadi harusnya para Gen Z berterima kasih sama Coba lu. lawan mana wajah yang ku kenal. Coba. Lawan. Jangan kejauhan, mas ini aja. Tapi ya Iya dong, berarti benar. Ya mungkin lu merasa lu pantas mendapatkannya, tapi di sisi lain lu pahlawan bagi mereka Iya. sebenarnya ya. Mungkin harusnya Gen Z berterima kasih ke gua, harusnya. Harusnya. Tapi Apa kan gara-gara ada konten lu jadi pahlawan? Nggak. Gini Pak, Super jet. mungkin Gen Z Super jet. Jackselman apa Jackselman. Terima kasih ya, Nih, Pak. mungkin berterima kasih, tapi apakah Gen Z tahu terima kasih? Nah, itu yang kita. Soalnya saya pernah lihat HP Gen Z nih, dia ketik terima kasih, terus THX. autocorrect-nya berubah jadi kayak, oh gitu doang Pak. Dia terima kasih. Gue kemarin baru pulang dari Jepang nih, ada oleh-oleh buat lu. Oh, gitu. Terus saya pernah lihat Gen Z nih, cewek nih Gen Z, dia ngetik maaf gitu kan. Iya. Auto text-nya. Lagian kamu duluan yang mulai gitu. Jadi nggak bisa. iya, Coba di nangis. Iya. Susah kan. Sama HMM. Saya pernah berantem sama cewek Gen Z nih. Iya. Terus dia marah, istilahnya panjang lebar kan. Terus kayak, tapi pas saya lihat, kok kamu nggak bales? Oh, aku salah kirim gitu kan. Loh, kamu kirim kemana? Twitter katanya gitu, ya kan gimana kok? Oh, bisa salah kirim langsung jadi tweet ya. WA-nya Oke, oke, oke. biru. Agak susah, Iya. Oke. Mungkin yang bisa saya ambil nih ya, kesimpulan dari obrolan kita hari ini ya. Yes. Tentang opininya. Sesuaikanlah tempat kali ya. Ya, Kalau saya pribadi sebagai stand up comedian juga, menurut saya jokes itu nggak ada batasnya. Nggak ada batasnya. Nggak ada batasnya. Apapun hal di dunia ini bisa kalian bikin jokes. Ya. Yang jadi ininya adalah batasnya adalah Aplikasi untuk ngetik. lu bawainnya di mana? Betul. Apakah di panggung? Apakah di panggung? Apakah di video? Apa di Iya. sosmed? Apa di YouTube? Apa di Twitter? Karena kan platform itu panggung juga. Betul, kan? platform itu Twitter itu panggung. Twitter itu panggung juga. Panggung Maya. Panggung apa? Maya. Kok Maya? Dunia Maya kan. Oh iya benar. Panggung Maya. Iya sih. Punya Maya siapa? Estianti. Ya, Anda mau ngomong itu kan? Ngomong aja. Sebenarnya bisa kerasa loh dari sini. Iya. Anda mau bercanda sama Estianti loh tadi loh. Semua tuh bisa dijadiin komedi, bisa dijadiin jokes, cuma tinggal nyari tempat di mana kita bisa nyampein. Iya. Ya kan? Apakah di panggung-panggung kecil yang penontonnya berbayar kecil, atau bisa di panggung besar, atau bisa di atrium mall kita tampilin, atau hanya di Twitter, atau hanya di sosmed apa gitu, seperti itulah. Karena per panggung itu, misalnya materi yang sama di beda panggung hasilnya bisa jadi Bisa berbeda. beda, gitu. Jadi ya baik-baiklah memilih panggungnya. Dan kalau memang merasa salahnya ada di lu, ya minta maaf juga nggak ada salahnya ya. Betul. Atau hapus tweet juga nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa, Nggak nggak perlu malu untuk Nggak perlu upload tweet malu. kan. Iya, Maksudnya gen mereka nggak ada kata-kata minta maaf. itu tadi udah berapa omongan yang lalu. Itu udah lewat Pak. Kita udah move on dari itu. Ini udah poinnya. Hah? Apa lagi? Enggak, risih aja ini dengan pembahasan seperti ini. Lu Gen Z juga emang? Saya mau ke mereka. Nggak ada. Walaupun saya milenial. Tapi gua nggak pernah lihat Gen Z yang mukanya kayak dia sih. Iya. Iya Dan, nggak sih? dia maksudnya beda setahun doang Pak dia Pak. Padahal dia yang mental health hancur beneran kan, semua orang bisa lihat gitu. Jadi dia nggak pernah ngeluh di Twitter gitu. Iya. Nggak pernah dia. Oke dah, saya udah coba lah untuk mendapat tentang apa tadi di awal saya bilang penghakiman Iya, terhadap iya. komika ini. Ya mungkin kalau di sini kita bisa lihatnya penghakiman terhadap Oza ya karena apa yang dia Lakukan tweet. selama ini, Iya, apa iya. yang dia itu apa yang dilakukan setahun terakhir ya. Setahun terakhir ini. Jadi cocok Anda menjadi terdakwa pada saat ini. Daripada Setuju yes atau tidak? kenapa jadi tiba-tiba? Ini kan bukan ruang sidang. Ini ngobrol. Iya betul. Karena Anda lagi menjadi terdakwa nih untuk kaum khalayak di luar sana. Iya. Anda setuju untuk menjadi saya terdakwa karena saya pantas bersalah. Iya tidak? Itu tadi itu udah kita Iya bahas. udah, Pak. dia udah merasa pantas tadi. Lu dengerin gak sih dari tadi? Heran.
Apa sih suara hatinya kurang air putih mungkin Pak. Iya. Liver kan kita nggak pernah tahu kan. Iya, karena air putihnya ada di wujud gua aslinya. Tumpah lagi. Masa thank you ya saya. Thank you ya. Iya. Sukses selalu apapun Terima kasih. proyek-proyek ke depannya dan kaki semoga cepat sembuh ya. Kaki semoga cepat sembuh ya. Biar bisa makin kencang lari dari Gen Z ya. Iya, betul. Kemarin nggak bisa terlalu lari jadi hapus tweet aja. Benar. Terima kasih Kaki Bapak mah Kodam. gampang sembuh ya, tapi kalau mental health susah sembuhnya. Nah, Bapak Kodam terima kasih ya sudah menemani saya Yes, selalu siap, ya. sama-sama. Terima kasih Bapak Kodam nih juga. Ya, terima kasih semuanya yang sudah menonton. Kita berjumpa lagi di episode Caper minggu depan. Caper, Canda perdamaian.